Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sobat akademisi sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba melanjutkan sesi video sebelumnya bagaimana cara mencari jurnal yang kita butuhkan sesuai dengan bidang atau kajian topik dari artikel kita. Nah, kalau video sebelumnya saya membahas pencarian jurnal yang disediakan oleh Elsevier, maka kali ini kita akan mencari jurnal yang sesuai dengan topik kajian dari artikel Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Springer. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan saja Bapak Ibu masuk pada laman jurnal sagester.springer.com. Yang ini, kemudian setelah masuk, Bapak Ibu akan tampil laman pencarian yang disediakan oleh Springer. Jadi ada manuskrip title, manuskrip text, kemudian subject area. Ada 3 menu ini yang perlu diisi untuk bisa mendapatkan jurnal yang match, yang sesuai dengan topik kajian dari artikel kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba simulasikan. Pertama, manuskrip title. Saya sudah ada artikel sebelumnya ya. Kita copy saja ini ke title. Oke, kemudian manuskrip teks ini bisa Bapak Ibu isikan dengan abstrak saja. Jadi agar lebih memudah karena abstrak itu sudah memuat isi dari artikel Bapak Ibu sekalian. Oke, kita pas di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu silakan pilih subjek areanya di bidang apa. Karena ini konteksnya di bidang pendidikan, contoh artikel yang saya masukkan ini, maka tentu saya memilih bidang education atau pendidikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu atau sobat akademisi sekalian klik Suggest Journal. Oke, setelah ini terklik, maka Bapak Ibu akan ditampilkan sejumlah jurnal yang menurut si jurnal Sagester Springer ini cocok dengan topik dan artikel dari Bapak Ibu sekalian. Nah, memang secara sekilas, tampilan fitur yang disediakan oleh Springer ini tidak selengkap seperti Elsevier. Kalau Elsevier, Bapak Ibu mendapatkan informasi berapa biaya publikasinya. Tapi kalau di Springer ini, informasi yang tersedia hanya impact factor, kemudian first decision, waktu keputusan pertama kali, karena biasanya itu ada proses review itu bertahap Bapak Ibu, ada round 1, putaran 1, ada putaran kedua, sampai bahkan putaran ketiga. Nah, keputusan pada putaran pertama itu, contoh ya di Social Psychology of Education ini, 70 hari. 70 hari itu kurang lebih ya 2 bulan setengah lah ya, mungkin 2 bulanan lah, 2 bulanan lebih. Nah, persentase keberterimaannya sekitar 11%, acceptance rate-nya. Jadi ini ya cukup kecil peluangnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari yang peluangnya besar, barangkali cari yang persentasenya besar. Yang besar dan cepat gitu ya. Nah, ini semisal ada 32% acceptance rate-nya. Keputusan pada putaran pertama ini 68 hari. Ya, 2 bulan. Itu menurut saya waktu yang sangat normal. Karena biasanya waktu keputusan pertama itu berkisar antara sebulan sampai 3 bulan. Jadi saya kira ini cukup normal dan persentasenya juga cukup tinggi ya, 30-an itu cukup tinggi sekali. Nah, jadi yang lainnya, nah oke. Jadi itu fitur yang disediakan oleh Springer. Terbatas pada hal ini. Impact factor, first decision, atau keputusan pertama pada putaran pertama, kemudian acceptance rate-nya. Jadi ini untuk yang Springer. Lalu yang berikutnya, saya sekalian saja pencarian jurnal vendor yang disediakan atau ditawarkan oleh publisher Wiley. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja di sini ya, barangkali. Klik di jurnal vendor
www.wiley.com. Nah, ini klik saja begitu Bapak Ibu di sini. Nanti akan dihantarkan pada halaman utama publisher Wiley ini. Jadi Bapak Ibu cukup mengisikan dengan tahap yang sama, langkah yang sama, cara yang sama dengan pencarian pada Elsevier ataupun jurnal Suggestor dari Springer. Nah, ini kalau di Wiley ada dua, ada Fan Matching Journal atau Fan Journal by title. Kalau menurut saya agar lebih luas lagi, Bapak Ibu pilih yang Matching Journal. Jadi bukan berdasarkan penamaan nama jurnalnya. Nah, sama halnya dengan cara yang tadi. Pertama, masukkan title paper Bapak Ibu sekalian. Masuk ke sini. Kemudian, masukkan abstraknya. Oke, sampai sini sudah cukup. Bapak Ibu tinggal lanjutkan klik Find. Oke, jadi di sini disediakan beberapa fitur informasi yang cukup membantu, tapi ya sangat terbatas sekali dibandingkan dengan Elsevier yang cukup komprehensif dan lengkap. Pertama, impact factor, informasi tentang impact factor. Semakin tinggi impact factornya, maka semakin kredibel jurnal tersebut. Artinya, jurnal tersebut mungkin sangat kompetitif dan selektif. Kemudian, IC rankingnya ada di sini. Kemudian ada informasi tentang open access, apakah tersedia di jurnal ini. Di sini tertulis optional, artinya bisa open access, bisa non-open access. Nah, ini saya lanjutkan penjelasan dari video saya sebelumnya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan ada Gold Open Access, ada versi subscription. Jadi sebuah jurnal itu biasanya menawarkan dua layanan. Pertama, open access. Kedua, subscription. Jadi artinya kalau open access Bapak Ibu ingin artikelnya submit dan diterima, dan ketika pertama kali diterima dan dipublish, itu ingin semua pembaca, baik itu yang berlangganan pada jurnal tersebut atau yang tidak, bisa membuka full versionnya, full text atau full manuskripnya. Maka tentu Bapak Ibu perlu memilih layanan open access atau gold open access. Lalu layanan yang kedua, subscription. Biasanya jurnal-jurnal yang menawarkan skema itu, para penulis tidak perlu membayar biaya publikasi. Dan beban biaya itu dibebankan kepada para pembaca yang berlangganan. Jadi kalau pembaca ingin mendapatkan full teksnya, maka dia harus berbayar dulu ke pihak jurnal tersebut atau berlangganan. Nah, setelah berlangganan membayar sejumlah uang, dia akan bisa mengakses full papernya. Tapi kalau yang tidak berbayar, kalau dia tidak membayar, para pembaca yang tidak berbayar ini tidak membayar atau tidak berlangganan, biasanya dia hanya bisa mengakses title dengan abstraknya. Jadi nggak perlu bingung Bapak Ibu sekalian, artinya ada dua layanan tersebut, open access dengan subscription. Jadi dikembalikan ke kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin mau hasil karyanya bisa terdistribusikan ke khalayak ramai secara luas, mungkin pilihan open access itu sangat membantu sekali. Tapi tentu ini berimbas kepada biaya publikasi yang cukup tinggi. Nah, sementara kalau yang subscription ini gratis. Nah, kalau subscription gratis biasanya dia memberlakukan masa embargo. Kalau tertulis masa embargonya 24 bulan, maka setelah waktu 24 bulan, di bulan ke-25, artikel atau paper Bapak Ibu bisa dibaca oleh semua orang, baik itu yang berlangganan maupun yang tidak. Jadi itu penjelasan tentang open access dan subscription. Jadi tidak perlu bingung Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sharing ya, informasi tentang mencari jurnal yang disediakan oleh Springer dan Wiley. Saya kira itu, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.